Baik teman-teman, selamat datang di diskusi konklusi. Jadi konklusi adalah ruang diskusi filsafat, semacam komunitas yang basicnya di Ciputat. Nah, kita mengadakan diskusi 2 minggu sekali, tentu saja dalam tema-tema filsafat. Nah, kali ini kita akan ngebahas soal child free. Nah, aku tertarik sama angle yang diambil oleh Givari. Aku sebelumnya juga berterima kasih kepada teman-teman yang hadir. Nanti di sini kita sifatnya interaktif ya teman-teman, jadi bisa bertanya apapun. Givari juga nanti akan menjawab. Nah, karena kita udah kehilangan waktu 20 menit, kita langsung aja silakan pada Givari. Ya, baik. Selamat malam teman-teman konklusi. Selamat bertukar pikir dengan lepas. Ya. Sorry Givari, itu formaci. Ya, sorry, maaf. Ya. Maaf ya. Beda. Jauhi sentimen, bangun argumen. Oh ya, jauhi sentimen, bangun argumen. Ya, kira-kira seperti itulah. Saya kira apa yang di poster terlalu dramatis ya. Maksudnya dengan secara dramatis ditulis bahwa saya sedang belajar dan seterusnya, ya seperti itu. Cuman itu hal yang biasa lah. Dalam arti jika seseorang memang punya ketertarikan untuk lanjut di ranah akademis, ya mungkin hal yang sewajarnya untuk melanjutkan jenjang pendidikannya dan seterusnya. Jadi memang saya kira apa yang saya akan bahas di sini tuh hal yang remeh dan sama sekali tidak menunjukkan karakter atau watak dari sikap akademis yang seharusnya. Kira-kira seperti itu. Tapi ya, berangkat dari belakangan ini, fenomena belakangan ini, di mana di jagat media sosial kita begitu riuh perdebatan soal child free dan juga tidak punya anak ya, atau childlessness, upaya untuk tidak melahirkan lagi anak gitu. Dan sedikit banyak perdebatannya atau diskusinya justru mengarah pada hal-hal yang sifatnya sentimen, bukan argumen, atau tidak sesuai dengan tagline-nya konklusi. Jadi yang dibangun adalah sentimen, bukan argumen. Itu soal latar belakangnya ya. Jadi kita mungkin 1 bulan ini disibukkan dengan detail-detail perdebatan dan percakapan soal child free, tapi juga sekaligus perdebatan itu tidak menghasilkan suatu hal yang konstruktif ya, tidak menghasilkan suatu argumen yang kemudian mencerahkan bagi kita. Jadi berangkat dari satu problem itu, saya kemudian semacam tergerak untuk berpikir ya, apakah child free atau childlessness itu diizinkan secara moral? Secara sederhana saya ingin sampaikan begini. Apa yang saya tulis ini merupakan salah satu tesis dari salah satu mahasiswa di LSE ya, London School of Economics, di jurusan filsafat. Tapi nanti saya akan bagikan artikel aslinya, jadi nanti bisa dibaca sama teman-teman tentang pengujian secara moral, teori moral tentang kehendak child free atau childlessness. Kira-kira seperti itu. Baik, kita bisa bergeser ke slide berikutnya. Background-nya seperti ini ya. Punya anak itu selalu mengandaikan bahwa hal tersebut adalah sesuatu hal yang baik secara moral.
sudah semenjak dulu manusia hidup dengan ide bahwa mempunyai anak adalah bagian dari proses alamiah atau nature-nya manusia gitu. Jadi jika seseorang tidak punya anak, artinya dia melawan kodrat atau melawan hukum alam atau melawan nature dari manusia itu. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian lebih jauh lagi, mempunyai anak merupakan bagian dari tonggak pencapaian. Yang kedua, bereproduksi atau memiliki anak adalah sifatnya yang tadi achievement ya, raihan dari seseorang di banyak masyarakat. Misalkan seseorang yang sudah punya kekayaan, sudah punya pekerjaan, sudah sampai pada taraf intelektual yang tinggi dan seterusnya. Tapi bila mana seseorang itu kemudian memilih untuk tidak punya anak, dianggap sebagai sesuatu hal yang apa ya? Sesuatu hal yang anti kemapanan atau sesuatu hal yang kemudian jadi anti klimaks dari semua pencapaian yang telah dia raih. Kira-kira seperti itu. Nah, saya ingin nanti presentasi ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Pertama soal penjelasan soal apa itu izin moral atau moral permissibility. Nanti kita akan membedah soal izin moral itu apa itu. Apa bedanya boleh secara moral, apa bedanya wajib secara moral, atau bedanya dengan salah secara moral, benar secara moral, dan seterusnya. Di bagian kedua saya juga akan menyampaikan soal debat-debat tentang child free dari 2 kubu, yakni kubu antinatalism, mereka yang menganggap bahwa kelahiran itu adalah sebagai suatu kutukan, sebagai suatu hal yang buruk, bukan hanya bagi manusia lainnya, bukan hanya bagi lingkungan, tapi bagi dirinya sendiri, dan argumen dari pronatalism. Dan pada akhirnya semua diskusi ini akan kita tujukan untuk menjawab satu pertanyaan besar, yakni apakah diizinkan secara moral untuk child free, atau apakah seseorang yang tidak punya anak itu diizinkan secara moral? Oke. Jadi itu pertanyaan besar daripada apa yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Silahkan digeser. Pada bagian selanjutnya ini ada semacam survei kecil-kecilan ya. Umumnya yang saya lihat ini observasi saya aja kenapa orang-orang ini punya anak gitu, ingin punya anak. Jadi alasan pertama, banyak yang menganggap bahwa anak adalah anugerah supaya dapat menjaganya ketika sudah tua, dan ini juga sebagai salah satu alasan dari salah satu stand up komedian Indonesia, Popon Kerok, ketika berdebat dengan Gita Savitri ya, Gita Sav. Ya itulah kenapa seseorang itu harus punya anak, karena anak itu nanti pada akhirnya akan menjaga kita ketika sudah dewasa nanti. Sebentar ya, saya ada ini ya. Ada WhatsApp dulu sebentar. Iya, nggak apa-apa. Oke. Nanti ini Gif ada permintaan PPT-nya mau boleh di-share? Ya, silakan. Iya, aku share di grup ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, alasan seseorang punya anak itu untuk melanjutkan garis keluarga, keturunan. Nah, ini mungkin yang ada di dalam tradisi
yang menjaga nama keluarga di nama anak ya. Kayak misalkan di Indonesia itu ada marga dan seterusnya, atau nama keluarga, family name di luar negeri dan seterusnya. Agar nama keluarganya bisa terus ada sampai masa yang akan datang, mau tidak mau harus diturunkan melalui anak cucunya atau melalui keturunannya. Dan ini juga tradisi ini sangat lekat dengan tradisi feodalisme ya, yang mana kekuasaan itu diteruskan atau disuksesi oleh para keturunannya. Yang ketiga, beberapa hal yang kemudian menjadi alasan seseorang punya anak karena memang seorang ibu punya insting naluri untuk menjadi ibu gitu. Dan untuk memenuhi insting keibuannya, seseorang itu harus mempunyai anak. Karena tanpa seorang anak, insting keibuan itu akan menjadi tumpul, akan menjadi lemah dan seterusnya. Yang keempat, ada yang menganggap bahwa seseorang itu harus punya anak karena yang kelima, memberi cucu orang tuanya. Dan dianggap bahwa melahirkan seorang anak itu bagian daripada memberikan hadiah kepada orang tua karena berhasil menjadi orang yang sempurna dan seterusnya. Dalam beberapa tradisi seperti itu. Nah ini saya tidak akan baca lebih lanjut detail ini karena bisa dibaca lah maksudnya apa dan seterusnya. Kita geser ke yang lain. Nah, alasan-alasan itu, meskipun kita bisa paham alasan-alasan itu gitu. Kenapa orang bisa pengen punya anak, ingin punya anak ya karena ingin melanjutkan keturunan, ya kita bisa paham itu gitu. Tapi alasan-alasan itu tidak membuat mempunyai anak atau melanjutkan keturunan itu diwajibkan secara moral. Atau baik secara moral atau diizinkan secara moral. Nah, kenapa tidak diwajibkan secara moral, baik secara moral atau diizinkan secara moral? Karena alasan-alasan itu tuh tidak mendukung baik dan buruk. Saya sedikit mengulang lagi ya, mungkin bagi teman-teman yang belum sempat belajar filsafat moral atau etika gitu, bahwa moral itu berbicara tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ketika kita berbicara tentang child free atau sebaliknya bahkan mempunyai anak, dengan alasan-alasan seperti itu, tidak mendukung atau tidak membuat suatu pandangan terhadap gagasan tertentu menjadi kuat gitu. Tidak mendukung gagasan terhadap mempunyai anak itu menjadi kuat karena alasan karena anak dapat membahagiakan bukan berarti anak itu menjadi baik, mempunyai anak itu menjadi baik dan seterusnya. Itu kenapa secara moral alasan-alasan yang tadi saya sebutkan 8 alasan itu tidak mendukung apapun gitu, tidak mendukung argumentasi moral apapun, baik itu diwajibkan, baik good atau juga morally permissible atau diizinkan secara moral. Nah, agar kita dapat memahami apakah mempunyai anak itu diwajibkan atau baik secara moral, kita perlu bertanya pada diri kita apa yang membuat suatu tindakan diizinkan secara moral. Oke, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini nanti ada deontik dan aksiologikal. Ini nanti deontik berhubungan dengan apa yang baik, apa yang wajib, baik itu secara positif dan negatif. Dan aksiologis itu berhubungan dengan apa yang indah, apa yang baik dan seterusnya. Nah, oke, itu akan dibahas lebih lanjut. Tetapi secara umum, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, itu bisa kita kategorikan menjadi 2 kategori. Pertama, diizinkan secara moral, morally permissible. Yang kedua, tidak diizinkan secara moral, atau morally impermissible. Jika suatu tindakan diizinkan
secara moral. Jadi apabila suatu tindakan itu morally permissible, maka jika suatu tindakan tersebut tidak diizinkan secara moral, maka tindakan tersebut adalah suatu tindakan yang salah secara moral. Jadi dalam beberapa literatur, permissible itu diganti menjadi wrong and or false. Cuma apa namanya? Apa sih nama alat juga ini? Lah iya kan, kalau kita nggak cerdas kan berarti nggak bisa apa? Ya, oke. Jadi kata permissible itu nanti akan mengganti atau lebih tepat digunakan dalam diskursus moral daripada wrong, false, atau true and right. Jadi permissible or impermissible itu akan menjadi kata yang menentukan apakah diizinkan secara moral atau tidak secara moral. Bisa dilanjut slide yang berikutnya. Nah, begitupun sebaliknya, jika sesuatu tindakan itu diizinkan, maka tindakan itu sudah tentu benar secara moral. Nah, saya kira kita ke slide ke-4. Nah, kategori tindakan yang salah atau hal yang keliru secara moral atau morally wrong, tindakan yang salah secara moral itu bisa dipahami melalui beberapa cara, beberapa hal. Pertama, sesuatu itu tindakan itu merugikan yang lain. Atau dalam hal yang paling sederhana, merugikan itu dalam artian sesuatu itu menghasilkan rasa sakit dan penderitaan. Sebagai contoh, seseorang dibegal. Tindakan pembegalan itu merugikan. Karena seseorang dirampok dan ditikam. Jadi harm itu atau merugikan itu dilihat karena ia dirampok dan juga ia ditikam. Ada alasan yang kemudian memperkuat bahwa dia dirugikan, seorang korban dirugikan. Karena memang si korban dirampok, yakni diambil hartanya secara keuangannya dan juga ditikam. Karena memang nyawanya terancam dan seterusnya. Nah, yang kedua, tindakan yang salah secara moral itu juga suatu tindakan yang memang mengambil hak orang lain. Misalkan ketika seseorang diculik. Nah, konteksnya diculik itu kenapa dalam arti menjadi mengambil hak orang lain? Karena seseorang itu diambil kebebasannya ketika ia diculik. Seseorang tidak bisa melakukan apa yang seharusnya atau yang ia inginkan gitu. Nah, diculik itu memang under control ya, under occupy, di bawah penguasaan dari orang lain. Jadi memang salah satu contoh dari mengambil hak orang lain adalah diculik dan dimintai tebusan. Nah, tindakan tersebut salah secara moral karena mengambil hak dasar yang dimiliki sang korban, ya ini kebebasannya. Selanjutnya, nah yang ketiga, yang salah secara moral atau morally wrong act, tindakan yang salah secara moral, merupakan tindakan yang berkaitan dengan konsep otonomi diri. Otonomi diri itu kebebasan diri ya. Otonomi diri itu ya kemampuan diri sendiri untuk berkehendak. Kira-kira seperti itu. Jadi bila mana suatu tindakan itu dianggap oleh kita secara sebagai pihak ketiga adalah sebagai hal yang baik, belum tentu bagi orang lain itu tidak baik atau baik. Seperti contoh seperti ini. Ketika ada seorang dewasa ya yang mengidap kanker, kemudian setara memilih untuk tidak melakukan terapi atas sakit yang dideritanya, kemudian saudaranya mengambil secara diam-diam obat dan kemudian menyuntik obat tersebut agar penyakitnya agak entengan. Tindakan itu salah secara moral karena
si penderita kanker yang punya otonomi diri atas dirinya sendiri tidak lagi mempunyai otonomi diri atau dilanggar otonomi dirinya sendiri oleh saudara yang melakukan terapi atas sakit yang ia derita. Jadi sesuatu yang melanggar otonomi diri adalah hal yang juga kemudian salah secara moral. Oke, bisa dilanjut. Nah, oleh karena itu, tindakan yang keliru secara moral atau morally wrong act, tindakan yang salah secara moral, adalah sesuatu hal yang tidak diizinkan secara moral. Dan karena sesuatu itu tidak diizinkan, tindakan yang keliru itu tidak diizinkan, maka sebaliknya, negasinya, bahwa tindakan yang diizinkan adalah sesuatu yang benar secara moral, yang mana benar secara moral itu kemudian nanti akan dibagi lagi menjadi dua kategori, yakni wajib secara moral, morally obligated, yakni etika deontik, dan kemudian boleh secara moral atau morally optional. Ini saya mungkin perlu tambahan wawasan kata yang tepat untuk mengartikan opsional, tapi saya kira kata yang paling tepat adalah boleh, karena hal ini berhubungan dengan konsep Islam mubah mungkin ya. Boleh karena ia tidak punya status seperti haram yang buruk dan halal yang baik gitu kan. Jadi mubah itu setengah boleh, tapi juga timbangan moralnya itu berkaitan dengan apa yang kira-kira membolehkannya, kira-kira seperti itu. Saya izin untuk buka WhatsApp dulu sebentar karena ada yang perlu juga. Ya, oke. Lanjut soal morally obligated, apa yang diizinkan dan kemudian diwajibkan secara moral. Ya, ini adalah sesuatu yang kita punya tugas dan tanggung jawab, duty and responsibility, untuk melakukan tindakan tersebut. Baik itu tindakan yang wajib dan harus yang berupa positif maupun yang negatif. Yang positif itu adalah ketika kita harus mengatakan sesuatu yang benar, wajib kita harus mengatakan kebenaran. Dan jika seseorang mengatakan suatu hal yang keliru, maka ia akan dihukum. Sebagai contoh, misalkan ketika Anda menghadapi suatu persidangan menjadi saksi, dan Anda wajib untuk mengatakan apa yang benar. Dan ketika Anda yang mengatakan yang keliru, maka Anda akan dihukum atas pernyataan keliru yang Anda nyatakan. Kira-kira seperti itu. Nah, baik pun yang kedua, yang negatif, yang sifatnya negasi ya. Tidak boleh do not kill, do not theft, and etc. Dan gak boleh mencuri, gak boleh membunuh, dan sesuatu yang bersifat negatif. Dalam arti ia punya sumber kata yang negatif. Kira-kira seperti itu. Yang diawali dengan kata not atau tidak boleh. Nah, itu secara deontik ya. Jadi apa yang diizinkan secara moral atau tindakan yang benar, tindakan yang benar secara moral, diizinkan secara moral itu akan dibagi menjadi dua tadi, deontik wajib itu akan berhubungan dengan apa yang harus, baik itu yang positif dan yang negatif. Nah, ada bagian kedua dari apa yang permissible atau apa yang diizinkan secara moral, yakni morally optional atau hal yang bersifat aksiologikal. Bisa digeser. Nah, nanti di bagian ini, di hal yang boleh secara moral akan dibagi menjadi tiga, yakni morally optional dan juga ia baik secara moral. Yang kedua, morally optional tapi ia buruk secara moral. Morally optional tapi netral. Kira-kira seperti itu. Nah, morally optional itu adalah
sesuatu hal yang boleh, dan kemudian timbangan bolehnya itu diukur dari konsekuensi dari apa yang kita lakukan gitu. Misalkan menyantuni anak yatim itu tentu hal yang diizinkan secara moral dan morally optional. Dan itu hal yang baik secara moral karena memang berkaitan dengan keutamaan kita untuk virtue kita untuk memberi sedekah terhadap yang lemah. Tapi juga hal yang boleh secara moral ini atau morally optional ini tidak kemudian sesuatu itu menjadi yang wajib atau yang obligated, morally obligated gitu. Seperti misalnya ketika Anda mendonorkan ginjal Anda kepada orang asing secara cuma-cuma tanpa alasan tertentu, tentu itu bukan tindakan yang wajib secara moral. Atau ketika Anda memberikan seluruh kekayaan Anda terhadap orang-orang yang tidak mampu, itu bukan hal yang wajib secara moral karena memang hal itu bukan tugas atau bukan tanggung jawab kita untuk memberikan seluruh kekayaan kita terhadap orang-orang yang lemah. Bukan tugas dan tanggung jawab kita untuk memberikan ginjal kita kepada orang asing yang tidak kita kenal. Jadi kira-kira seperti itu. Bisa dilanjut? Nah, ini yang kedua, morally optional dan juga morally bad, buruk secara moral. Nah, ada dua skenario. Misal ya, pertama ada kakak beradik, yang kemudian dua-duanya dikasih permen. Tetapi si kakak mengambil kedua permen dan menolak untuk memberi si adik permen. Jadi si kakak dan adiknya dikasih masing-masing satu permen, tapi si kakak ngambil dua permen itu gitu dari si adik. Nah, skenario kedua, si orang yang ngasih permen itu hanya ngasih permen kepada si kakak karena si adik misalkan punya kelainan atau punya penyakit yang kemudian melarang si adik itu untuk makan permen dan seterusnya. Dan kemudian si adik hanya melihat dengan iri si kakak yang menghabiskan permen. Oke, kita lihat. Sebelumnya mungkin saya ingin tanya kepada teman-teman ya. Dari dua skenario ini, mana yang tidak diizinkan secara moral, morally impermissible, mana yang diizinkan secara moral, tapi yang buruk secara moral? Mungkin ada yang mau kasih tanggapan? Silakan teman-teman. Ini ada anak-anak konklusi di Basecamp nih. Bisa jawab satu-satu kali ya? Ya, tapi nggak usah dipaksa juga karena saya takut melanggar kebebasan teman-teman. Yang mana tidak baik secara moral. Kalau menurut lu gimana, Islah? Yang buruk secara moral itu diambil permen sama kakaknya atau kakaknya doang yang dikasih? Nah, memang itu memang gift setelah dikotomi deontik sama aksiologikal itu memang agak kabur nih ke bawahnya, morali positif, morali negatif. Ya, jadi mungkin bisa jelasin ya. Ya. Jadi ini dua skenario ini berhubungan nanti dengan kembali lagi ke yang kita sebut tadi impermissible, morally impermissible. Jadi yang tidak diizinkan secara moral. Skenario pertama ini adalah skenario yang tidak diizinkan secara moral. Karena apa? Ada seorang yang berkehendak untuk membagikan dua permen kepada kakak beradik, tapi si kakak malah mengambil mengambil permen yang juga merupakan bagian daripada si adiknya. Dan ini morally impermissible atau tidak diizinkan secara moral karena ia mengambil hak yang dimiliki dari sebagian permen yang dimiliki oleh adiknya, dan itu adalah suatu tindakan yang salah secara moral. Nah, di skenario kedua ini adalah tindakan yang morally permissible. Jadi sebentar, tindakan itu tadi lu bilang salah secara moral, mungkin buruk secara moral ya, karena di bahasa lu ini buruk bukan salah. Nah. Bukan. Di skenario pertama itu morally impermissible.
morally impermissible, coba dilihat lagi di slide yang sebelumnya. Morally impermissible itu adalah suatu tindakan yang salah secara moral. Tapi tadi saya sempat klaim di awal bahwa dalam diskursus moral itu bukan benar salah, karena bukan moral itu tidak hitam putih seperti logik, tidak benar dan salah. Tadi bahasa lu salah secara moral. Iya, betul. Gini Jo, biar gue jelasin. Secara moral impermissible itu adalah suatu tindakan yang salah secara moral. Bukan yang buruk secara moral, yang salah secara moral. Morally wrong act. Nah, tindakan yang salah secara moral. Berarti lawannya boleh secara moral nih. Bukan lawannya yang boleh secara moral, tapi morally impermissible. Jadi sinonim dari morally impermissible itu adalah tindakan yang tidak boleh, tindakan yang salah. Tindakan yang salah itu adalah sinonim dengan morally impermissible. Nah, lanjut. Nanti morally permissible itu dibagi menjadi dua, yang wajib dan yang boleh, yang opsional gitu. Yang boleh itu kemudian dibagi lagi menjadi tiga. Boleh secara moral tapi itu buruk gitu loh. Nah, di skenario pertama itu sesuatu yang salah secara moral. Ya karena atau morally impermissible, sesuatu yang tidak diizinkan secara moral karena memang mengambil hak dari si adik. Si kakak mengambil hak dari si adik. Di skenario kedua, permen tadi yang hanya diberikan kepada si kakak. Jadi ada seorang yang hanya berkehendak ngasih permen kepada si kakak, tapi karena si adik ini nggak boleh makan permen, misalkan karena orang tuanya karena masih sakit misalkan, si kakak ngambil dua-dua permen yang ada di hadapan si adik, yang mana si orang tua ini nggak ngasih permen kepada si adik, tapi diambil semuanya sama si kakak gitu. Dan si adik melihat kejadian itu yang akan menimbulkan dendam, menimbulkan iri hati dan seterusnya. Nah, ini tindakan yang boleh secara moral, tetapi hal ini buruk secara moral. Itu maksudnya. Jadi buruk secara moral itu hanya ada terjadi di skenario yang kedua. Jadi ketika lu tidak mengambil hak atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang morally impermissible, artinya sesuatu itu bisa jadi morally permissible karena alasan boleh secara moral, tetapi meskipun itu buruk secara moral. Kira-kira paham nggak apa yang gue sampaikan barusan tuh? Paham, paham. Oke. Baik, kita lanjut. Jadi sesuatu yang buruk secara moral itu belum tentu sesuatu yang impermissible, sesuatu yang tidak diizinkan. Nah, ini kayaknya pengulangan. Oh ya, ini penjelasannya. Apa yang dilakukan si kakak itu tidak diizinkan atau tidak dibenarkan secara moral, karena si kakak mengambil permen yang merupakan hak dari si adik. Tapi yang kedua, si kakak ini dibenarkan atau diizinkan secara moral, tetapi apa yang dilakukannya adalah tindakan yang buruk secara moral. Karena memang alasan tadi, bahwa si kakak mungkin akan menghasilkan dendam yang diakibatkan, si adik menghasilkan dendam pada si adik karena memang memperlihatkan dirinya jauh lebih disayang oleh orang tua, atau dirinya jauh lebih kuat dari si adik, karena aspek kesehatannya tidak terganggu ketika si kakak makan permen dan seterusnya. Jadi itu poinnya. Terus selanjutnya, nah ini yang ketiga, morally optional dan netral secara moral. Tindakan yang boleh secara moral adalah suatu tindakan yang tidak mempunyai timbangan yang nyata tentang baik dan buruk. Jadi kita tidak bisa memutuskan di antara baik dan buruk, apakah sesuatu ini baik atau buruk. Sebagai contoh misalkan ya, seseorang perempuan pakai pakaian warna biru. Dalam tradisi di Indonesia yang lekat dengan tanda dan makna ya, mungkin bahkan di batik sendiri ya, kalau misalkan kita lihat perdebatan atau apa yang didiskusikan oleh Kanjeng Ratu Bendoro Raden Ayu itu, bahwa ada batik-batik tertentu yang tidak sesuai dengan film atau teater di Bumi Manusia karena mencerminkan darah ningrat, sementara pemeran tokoh di dalam Bumi Manusia itu bukan keturunan ningrat dan seterusnya.
Ya itu tradisi kita di Timur. Tapi mungkin secara umum kita tidak punya pandangan baik dan buruk tentang seorang perempuan yang baiknya pakai baju warna apa, warna bukan bentuk ya, warna apa, dan buruknya pakai baju warna apa. Kalau misalkan dulu ada semacam, entah ini masih jadi tren apa enggak, tapi anak perempuan itu selalu identik dengan warna pink dan anak laki-laki itu selalu identik dengan warna biru gitu. Bila pertanyaannya dibalik gitu, pernyataannya dibalik, sekarang anak laki-laki pakai warna pink atau warna perempuan pakai warna biru gitu, apakah keduanya itu baik atau buruk secara moral gitu? Itu tidak ada timbangan yang jelas tentang baik dan buruk dalam suatu kondisi itu. Nah, dalam kondisi yang sama ini, ketika seseorang mempunyai anak, seperti itu gitu. Seperti seseorang perempuan pakai baju warna biru. Kita tidak punya suatu timbangan yang jelas ya, tentang baik, apakah baik punya anak ataukah buruk punya anak gitu. Ya, baik punya anak mungkin suatu hal yang sifatnya subjektif ya. Baik punya anak karena dia bisa menguntungkan secara material ketika anak itu suatu saat nanti menjadi miliarder, atau misalkan dia bisa menguntungkan memberi manfaat secara psikologis karena dia akan menjadi teman yang setia bagi orang tua. Tapi hal tersebut kemudian karena ia bersifat subjektif tidak bisa menjadi landasan moralitas baik secara umum gitu, yang kemudian dipegang oleh banyak orang. Jadi baik dan buruknya seseorang yang mempunyai anak itu bagi saya ya tidak punya timbangan yang jelas. Jadi child free dan having child juga bagi saya boleh secara moral dan merupakan bagian dari yang netral secara moral. Kira-kira itu sedikit penjelasan soal moral dan child free dan seterusnya. Slide selanjutnya. Oke. Nah, kita akan masuk ke bagian kedua tentang perdebatan-perdebatan yang tentang antara mempunyai anak dan juga tidak mempunyai anak gitu ya. Child free dan juga anti-natalism gitu. Child free dan juga yang pro-natalism. Beberapa anggapan umum, kewajiban anggapan tentang kewajiban mempunyai anak adalah datang dari agama, tradisi, dan anggapan umum gitu. Nah, ini bagian dari hal-hal yang sifatnya moral yang relatif ya. Jadi ketika ia bagian daripada agama tertentu, mungkin ia diwajibkan untuk mempunyai anak dan seterusnya, dan kemudian menjadi morally obligated. Tapi diwajibkan secara moral yang datang dari moral agama. Moral agama mewajibkan seseorang untuk mempunyai anak, dan oleh karenanya si orang tersebut harus taat terhadap kewajiban untuk mempunyai anak. Dan itu yang kemudian menjadi sumbangsi terbesar bagi natalisme ekstrim gitu. Yang kedua dari tradisi ya, sebagaimana kita ketahui bahwa misalkan dari zaman dulu di mana tradisi kita sangat lekat dengan garis keturunan ya, baik itu garis keturunan laki-laki maupun perempuan, dan dianggap bahwa dengan melanjutkan garis keturunan artinya memperpanjang eksistensi dari suatu keluarga tertentu. Nah, dan itu juga bagian dari relasi dia dengan satu anggapan moral tertentu gitu. Dan ini bagi saya adalah hal yang tidak perlu didebatkan ya, dalam artian itu adalah bagian dari dia, bagaimana dia berelasi dengan tuntunan moral dia. Yang kedua, yang seterusnya. Nah, tetapi
ada pertanyaan yang mungkin masih apa ya namanya, masih bisa kita ujikan bagi kelompok yang mendukung ekstrim natalisme tanpa harus apa ya mengganggu gugat keyakinan moralnya atau relasi moralnya dengan nilai yang lebih tinggi, misalkan nilai agama, nilai tradisi dan seterusnya. Misalkan ya, bagaimana jika anak yang akan kita lahirkan adalah anak yang disabilitas itu, dengan misalkan anak yang leukemia dan seterusnya, atau anak yang kemudian lahir dengan sakit-sakitan dan seterusnya. Apakah kita tega melahirkan anak yang akan menjalani hidup penuh derita? Kira-kira seperti itu kan. Nah, yang kedua, apakah diizinkan secara moral? Kita bisa ujikan ke kelompok natalisme ekstrim tanpa harus mengganggu hubungan dia dengan apa namanya nilai moral yang dia pegang. Apakah kita diizinkan secara moral untuk membiarkan anak kita hidup penuh derita, atau secara lebih gamblang lagi, misalkan bila mana seseorang itu merupakan bagian dari satu keyakinan tertentu gitu, apakah diizinkan secara agama, menurut agama Anda, membiarkan anak kita hidup penuh derita dan seterusnya? Selanjutnya, nah, itu pertanyaan tersebut kemudian merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan atau yang disampaikan oleh kelompok antinatalisme terhadap kelompok natalisme ekstrim yang menganggap bahwa mempunyai anak adalah sesuatu yang tidak diizinkan secara moral. Bukan hanya dalam kondisi tertentu, seperti anak yang akan lahir dengan kondisi cacat dan seterusnya. Mempunyai anak sendiri adalah suatu hal yang tidak diizinkan secara moral, karena mempunyai anak artinya melahirkan seseorang yang akan hidup menderita, karena mengumpankan sang anak kepada hal-hal yang merugikan, pada tindakan-tindakan yang akan merugikan dirinya. Jadi, si natalisme ekstrim, antinatalisme ini menganggap bahwa harm, tadi kita sudah bahas di bagian morally impermissible, yang tidak diizinkan secara moral, bahwa sesuatu itu tidak diizinkan apabila sesuatu itu buruk salah secara moral, yang mana salah secara moral itu adalah sesuatu yang merugikan secara moral, tindakan yang merugikan, yang menimbulkan harm. Nah, begitu pula anak-anak yang akan kita lahirkan di masa yang akan datang akan menanggung resiko tindakan-tindakan yang akan merugikan bagi dirinya. Yang kedua juga, antinatalisme menganggap bahwa cara satu-satunya untuk tidak mengumpankan anak pada hal-hal yang merugikan, atau tidak tidak mengumpankan anak pada hal-hal yang akan merugikan dirinya, adalah dengan tidak melahirkannya sama sekali. Jadi ketika kita tahu bahwa hidup akan merugikan sang anak, kita tidak akan sang antinatalism akan menganggap bahwa cara satu-satunya untuk menghindarkan anak dari tindakan yang merugikan dirinya di masa yang akan datang adalah dengan tidak melahirkannya sama sekali. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini argumen yang kedua dari kelompok antinatalisme yang dipopulerkan oleh David Benatar. David Benatar menganggap bahwa salah satu argumen mengapa antinatalisme itu jauh lebih kuat daripada pronatalisme, karena jika dibandingkan melalui kesalahan atau error comparison, perbandingan kesalahan, maka orang yang punya anak itu jauh lebih bakal punya error atau kesalahan, karena ada bad yang hadir ketika ia mempunyai anak. Misalkan hadirnya kerugian
merupakan suatu hal yang baik, hal yang buruk. Dan hadirnya keuntungan merupakan hal yang baik. Sementara itu, di sisi lain, orang yang tidak mempunyai anak tidak akan absennya tindakan yang merugikan, dan juga sekaligus dia juga tidak akan mendapatkan manfaat karena manfaat tersebut absen. Tetapi absennya kerugian akan bernilai baik karena memang sesuatu kerugian tidak datang bagi sang anak dan bagi dirinya. Yang kedua, absennya ke manfaat merupakan hal yang tidak buruk juga. Kenapa Benatar kemudian menganggap bahwa absennya manfaat merupakan suatu hal yang buruk? Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Benatar menganggap bahwa hal yang dalam absennya manfaat atau keuntungan dianggap sesuatu yang tidak buruk karena bagi kita yang telah hidup mungkin akan menilainya absennya manfaat sebagai sesuatu yang buruk. Kita pernah mengalami suatu manfaat, tiba-tiba manfaat itu hilang. Kita akan merasa sesuatu itu hal yang buruk. Tapi bayangkan jika seseorang yang tidak pernah mengalami manfaat, bayangkan non-eksisten, anggap diri kita tidak lahir dan kita tidak pernah mengalami sesuatu hal yang bersifat manfaat bagi kita gitu. Apakah tidak adanya manfaat itu kemudian sesuatu yang buruk? Tentu sesuatu yang tidak buruk, karena kita tidak pernah kehilangan sesuatu yang tidak pernah kita pernah miliki sebelumnya. Oke. Pepeng ada Pepeng. Bertualang. Titip. Iya. Sebelumnya. Sorry. Teman-teman boleh mute ya, karena dari tadi udah 3 kali bocor voice-nya. Jadi yang masuk ke ruangan Zoom boleh di mute dulu. Nanti kalau mau bertanya baru di unmute, teman-teman. Makasih ya. Oke. Sebelumnya. Yang sebelumnya. Ini kayaknya ini argumen kedua. Argumen masih yang tadi. Sebelumnya, Jo. Nah, antinatalisme juga mengakui bahwa melahirkan anak yang akan hidup dalam keadaan kacau, yang tanpa jaminan masa depan dan seterusnya adalah tindakan yang salah, dan kemudian oleh karenanya ia merupakan tindakan yang salah secara moral, tidak diizinkan secara moral. Mereka juga percaya bahwa bukanlah suatu kewajiban kita untuk melahirkan anak yang akan hidup bahagia. Jadi apabila kita bisa menjamin sang anak itu hidup bahagia, misalkan dari pendidikannya, dari ekonominya, dari finance-nya, dari kecukupan akan kebahagiaan yang akan dia dapatkan ketika ia lahir. Tetapi bagi Benatar, kelompok antinatalisme, hal itu tidak menjadi kewajiban bagi kita untuk melahirkan seorang anak. Karena memang bagi kita kembali lagi bahwa bagi Benatar menganggap bahwa mempunyai anak adalah morally impermissible, adalah sesuatu hal yang salah gitu. Oleh karenanya ia menganggap bahwa hal yang tidak wajib atau wajibnya kita tidak mempunyai anak justru. Kira-kira seperti itu. Kemudian Benatar juga berpendapat bahwa kita melahirkan anak demi kebaikan mereka adalah hal yang tidak masuk akal, karena hal tersebut tidak mungkin. Sebaliknya, kita melahirkan anak demi kebaikan mereka, sesuatu pernyataan tersebut valid karena kita tidak ingin mereka menderita. Jadi, kenapa melahirkan anak demi kebaikan mereka? Mereka tidak lahir atas kebaikan atau tidak dilahirkan atas kebaikan mereka, demi kebaikan mereka, karena tidak hidup merupakan suatu hal yang tidak baik juga gitu. Bukan suatu hal yang tidak baik juga. Jadi tidak ada
tanggungan moral atau tidak ada netral secara moral, tidak ada timbangan moral yang bisa menentukan apakah seseorang yang tidak lahir itu baik atau buruk. Gitu. Kira-kira seperti itu. Terus, selanjutnya. Oke, sedikit lagi. Yang ini sebentar. Sebaliknya justru ketika kita tidak melahirkan anak, kita menjamin kebaikan mereka. Karena mereka tidak akan hidup menderita. Karena kita sudah pernah mengalami terlebih dahulu hidup yang menderita. Sang anak tidak pernah mengalami hidup menderita. Oleh karenanya, karena kita telah lahir duluan, kita mencegah anak untuk lahir dan hidup menderita. Tapi pendapat yang menganggap bahwa melahirkan anak demi kebaikan mereka bagi Benatar adalah hal yang tidak masuk akal. Karena sang anak belum pernah mengalami harm atau penderitaan dan seterusnya, kerugian yang akan dia terima. Oke, selanjutnya. Argumen kedua dari Benatar, dari antinatalisme adalah bahwa kadang-kadang seseorang punya anak itu melalui pertimbangan yang memang tidak andal, tidak reliable, tidak sesuatu yang bisa diandalkan. Seperti contoh polianisme. Polianisme itu membandingkan hidupnya dengan hidup yang baik dan hal-hal yang memang positif dalam hidupnya. Misal, ketika Anda sedang jatuh cinta, atau ketika Anda sedang mendapatkan penghargaan karena prestasi Anda dan seterusnya, mendapatkan bonus karena atas kinerja Anda di dalam pekerjaan dan seterusnya. Polianisme itu adalah suatu gejala atau suatu hal yang bersifat psikologis yang membandingkan hidup dengan hal-hal yang diingat secara positif. Tapi ada kadang kita lupa bagaimana hidup itu begitu keras, begitu menderita, begitu penuh perjuangan dan seterusnya itu. Nah, ketika Anda mulai menganggap bahwa sudah saatnya saat ini kita mempunyai anak karena hidup itu sangat menyenangkan dan seterusnya, bagi Benatar Anda sedang masuk pada gejala polianisme. Kira-kira seperti itu. Habituasi dan adaptasi, ada sedikit perbedaan. Saya lupa argumennya apa. Mungkin nanti saya akan baca ulang. Dan yang kedua juga ini perbandingan. Saya juga lupa apa. Tapi yang jelas polianisme itu Anda bisa cari di Google. Polianisme itu adalah suatu gejala ketika Anda mengingat sesuatu yang baik, mengingat sesuatu yang positif. Selanjutnya. Ini argumen. Nah, dua argumen di atas adalah suatu yang sifatnya filantropik ya. Suatu yang menganggap manusia itu sebagai sesuatu yang baik, yang pada dasarnya tidak mempunyai keburukan dan seterusnya, dan melahirkan anak adalah hal yang morally impermissible, suatu yang tidak diizinkan. Nah, di argumen yang ketiga ini Benatar bergeser pada suatu argumen yang sifatnya misantropik atau yang menganggap bahwa manusia ini sudah buruk dari sananya gitu. Dan oleh karenanya secara satu-satunya untuk menghambat atau menghentikan keburukan adalah tidak melahirkan anak. Nah, Benatar berargumen melalui ide bahwa kita punya suatu tugas untuk berhenti memproduksi bagian dari spesies yang menyebabkan rasa sakit, penderitaan, kematian dalam jumlah yang besar. Jadi kita beranggapan bahwa keburukan itu harus dihentikan. Keburukan itu apa? Rasa sakit, pain, suffering, death in dalam jumlah yang besar. Gitu.
Dan kemudian manusia adalah orang atau spesies yang menyebabkan rasa sakit, penderitaan, dan kematian dalam jumlah yang besar. Maka dari itu, tugas kita adalah untuk berhenti memproduksi manusia. Ini silogisme yang diambil dari pernyataannya si David Benatar, bahwa manusia adalah orang yang spesies yang menyebabkan rasa sakit, dan premis mayornya adalah kita punya tugas untuk berhenti memproduksi rasa sakit, penderitaan, dan kematian. Dan oleh karenanya, kita harus berhenti untuk mereproduksi manusia. Di argumen selanjutnya kita akan berhadapan dengan natalisme moderat. Jojo, slide berikutnya. Nah, natalisme moderat, David Wasserman menyatakan bahwa mempunyai anak diizinkan secara moral dalam keadaan tertentu. Begitu pula tidak mempunyai anak juga diizinkan secara moral dalam keadaan tertentu. Bagi Wasserman, sejauh orang tua dapat menjamin masa depan anak dengan menempatkan anak pada risiko minimal dan bahaya minimal, maka sejauh itu mempunyai anak adalah hal yang diizinkan secara moral. Wasserman melihat sikap Benatar, karena ini dalam satu buku yang memang saling berdiskusi antara Wasserman dan Benatar, melihat sikap Wasserman yang menganggap bahwa kalkulasi manusia itu selalu jatuh pada tadi hal-hal yang tidak reliable, tidak andal, seperti polyanisme dan seterusnya. Nah, Wasserman menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang pesimistis. Tentu manusia pasti punya takaran-takaran, ukuran-ukuran tertentu yang bisa meminimalkan resiko dan harm yang akan diterima sang anak. Tidak mungkin manusia tidak punya cara untuk mengetahui atau memprediksi resiko apa yang akan diterima sang anak ketika sang anak lahir. Jadi bagi Wasserman, gagasan dari Benatar itu terlalu pesimistis dan terlalu misantropik terhadap manusia, dan bagi dia menyebabkan dia menganggap bahwa mempunyai anak adalah diizinkan secara moral. Dan kemudian dia juga menyatakan, yang saya lupa masukkan dalam presentasi kali ini, adalah menyatakan bahwa begitu pula mempunyai anak diizinkan secara moral, tidak mempunyai anak atau tidak child free juga tidak diizinkan secara moral. Jadi seperti itu. Saya kira ini slide terakhir. Inti dari diskusi kita bahwa pertama tadi disebutkan di bagian awal bahwa mempunyai anak itu tidak punya satu timbangan yang jelas. Oleh karenanya ia menjadi morally optional dan morally netral. Jadi diizinkan secara moral, kemudian boleh secara moral, dan juga netral secara moral. Begitupun tidak mempunyai anak, karena mempunyai anak tidak punya timbangan yang jelas, tidak mempunyai anak pun tidak mempunyai timbangan yang jelas, sehingga menyebabkan boleh secara moral, diizinkan secara moral, dan juga netral secara moral. Mungkin itu diskusi kita pada malam kali ini. Saya kira kita akan lanjut diskusi. Mohon maaf atas presentasi yang mungkin terbata-bata dan juga tidak penuh persiapan, karena memang ya sedikit saya tidak dalam keadaan yang fit. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Givari sudah memaparkan banyak hal tadi di presentasinya. Givar, kita tadi kehilangan 20 menit, jadi aku langsung lempar ke teman-teman yang di Zoom kalau ada pertanyaan. Karena waktunya 10 menit lagi ya, atau Givari punya beberapa menit lagi? Halo? Oh, ini. Saya masih punya waktu beberapa menit lagi. Masih punya waktu sekitar 20-30 menit lagi. Ya, teman-teman boleh bertanya langsung angkat tangan di Zoom atau bisa juga lewat kolom chat.
yang di Zoom dulu, karena kalau kita ya sampai malam yang di sini. Jadi gampang gitu. Nggak perlu punya anak. Kenapa, Zizi? Gak boleh rame-rame aja ya. Oh, ramein aja. Iya. Gimana? Ada pertanyaan dari teman-teman? Gak ada yang konservatif sih ya. Gak ada, iya. Ada ini serta yang konservatif. Alasannya biar kita jadinya. Jadi apa? Iya. Ya udah nih, aku dulu ya nanggepinnya Gif ya. Aku pikir child free menghambat ya. Oh, ini ada, sorry ada. Dari Alpha Reski, child free menghambat teori evolusi nggak sih? Teori evolusinya siapa? Darwin. Ya. Saya kira ya justru dengan sendirinya mendukung teori evolusinya Darwin karena survival of the fittest. Kemudian manusia menganggap bahwa dirinya sudah terlalu banyak diuntungkan atau terlalu banyak mengambil keuntungan dari alam, sehingga dirinya harus mulai mengurangi dirinya, mulai mengurangi manusia melalui gerakan child free. Dan tentu akan ada lahir evolusi itu tidak akan berhenti begitu saja ketika satu spesies hanya beberapa orang atau puluhan orang melakukan tindakan yang serupa gitu. Evolusi itu terjadi karena memang jalannya yang panjang, waktunya yang panjang, dan juga karena keadaan bukan hanya kehendak dari dirinya sendiri gitu. Jadi jerapah-jerapah itu kemudian tidak menjadi lehernya panjang karena keinginan sendiri lehernya panjang gitu. Beda seperti child free yang memang dengan sendirinya ingin bebas dari anak atau tidak punya anak gitu. Saya kira tidak akan mengganggu proses evolusi, menghambat teori evolusi apalagi. Kupikir Alpha ini ya menghitung efek jangka panjang buat manusia gitu, Gif. Jadi karena kan ada resesi seks dan lain sebagainya, itu mungkin juga dampak dari child free kan. Nah, kalau ya maksudnya kalau kita biarin oke lah gitu child free, ya betul. Oke, kalau child free itu netral mungkin secara moral, tapi apakah itu berpengaruh kepada ya nanti next kita ke depannya? Ya, saya kira pandangan kita masih terlalu antroposentris ya, bahwa manusia itu sebagai puncak evolusi dan seterusnya itu menganggap bahwa evolusi itu hanya terjadi bagi manusia saja gitu dan seterusnya. Akan lahir hal-hal yang lain menurut saya ketika ada resesi seks, manusia tidak mereproduksi dirinya lebih banyak lagi, kemudian semakin sedikit populasi, mungkin akan dunia ini akan dipenuhi dengan populasi harimau, karena memang harimau adalah hewan yang paling terkuat lah di muka bumi saat ini, atau yang punya daya untuk mendudukan hewan-hewan yang lain misalkan dan sebagainya. Jadi memang proses evolusi itu tidak hanya bagi spesies manusia saja gitu. Proses evolusi itu juga berdampak bagi yang lain gitu. Ya memang pasti akan berdampak, tapi bukan dalam arti menghambat menurut saya. Dampak kemusnahan ya kemusnahan manusia. Iya, mungkin. Oke, Gif. Oke lah, kalau secara itu kita juga wallah alam bisawab lah ya gitu. Enggak. Ya. Kenapa harus diakhiri dengan alam bisawab? Kita masih bisa berdebat soal itu. Ya karena itu akan panjang dan itu kemungkinannya banyak. Nah, Gif, aku ingin bottom line ini deh. Oke, ini kan didedah secara moral.
Apa yang membuat ini kemudian booming, perdebatan tentang child free adalah pernyataannya influencer kan. Nah, maka menurutku kata si Isla namanya Gita siapa? Gita Mayasari. Gita Mayasari katanya. Ya. Tapi kita tidak akan membahas sumber kegaduhan ini, kita akan mendedahnya secara moral. Dan menurutku kenapa itu bisa sangat booming, itu karena ada pertentangan persepsi agent dan struktur gitu, individu dan masyarakat. Nah, Gita ini kan orang yang cukup, dia bilangnya open minded, gitu. Dia bilangnya open minded, tapi kalau menurutku ya hanya berbeda sedikit dengan mayoritas masyarakat di Indonesia gitu. Ya. Menurutku apa yang terjadi adalah ya sama-sama Alfa. Apa yang terjadi adalah benturan itu, benturan persepsi bahwa banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami bahwa child free itu netral secara moral. Ya. Nah, menurutku masalahnya di situ. That's yang membuat perdebatan ini semakin alot dan malah jatuhnya banyak ujaran kebencian gitu. Ya. Betul. Bicara soal agen dan kekuasaan tadi ya, bahwa ada benturan di situ gitu. Saya kira juga pada akhirnya kita akan lihat pada akses terhadap pendidikan gitu ya. Tapi yang jelas gini, moralitas itu sendiri, apakah moralitas itu universal atau relatif? Misalkan Gita Savitri punya ketertarikan atau punya engage dengan satu nilai moral tertentu gitu, bahwa yang baik itu adalah sesuatu yang kita bisa pikirkan gitu tanpa harus tuntunan dari kitab suci dan seterusnya misalkan, atau yang baik itu justru yang bersumber dari kitab suci gitu. Nah itu yang masih bisa kita perdebatkan di situ gitu, dalam arti mungkin si influencer ini menganggap bahwa moral itu ya relatif gitu loh. Moral itu ya hanya ada bagi dirinya dan nilai itu sendiri, penghayatan berelasi antara dirinya dengan nilai yang ia pegang gitu. Nah, ketika ia sampaikan di publik, banyak orang-orang yang punya relasi dengan yang lain, maksudnya punya relasi moral dengan yang lain, misalkan dengan agama, dengan tradisi, merasa terganggu dengan ucapannya dia. Gitu. Dan ya sebenarnya apa yang saya nyatakan di sini justru mendukung argumen lu bahwa ada benturan antara moral-moral yang lain, moral agama, moralitas dan seterusnya. Yang saya sampaikan di sini kan moral secara secara teori moral lah, anggap seperti itu. Teori moral itu yang secara umum gitu, tanpa mengambil satu subspesifik atau bagian-bagian yang jauh lebih spesifik dari moralitas atau teori moral yang lain. Kayak misalkan teori deontik atau teori aksiologis tadi gitu. Kira-kira seperti itu. Iya, makanya aku pikir yang harus kita lakukan bareng-bareng itu untuk menanggulangi ujaran kebenciannya itu, Gif. Karena persepsi itu bisa berbeda, tetapi bagaimana cara menyampaikannya gitu. Jangan-jangan gue curiga nih, penyampaian Gita Saf nggak cukup bikin kita adem gitu. Kalau lu kan tadi adem banget tuh, ini lo akhirnya jadi ini gitu. Jangan-jangan Gita Saf nih gerasa gerusu gitu, akhirnya banyak orang yang marah. Ya kalau menurut gue. Tadi apa ya istilahnya dari Cima? Halo Cima, salam kenal. Tadi apa ya istilahnya polytheism? Semacam pandangan melihat segala hal baik, kan seperti moral tradisi di masyarakat biasanya menganggap baik untuk diikuti, begitu juga tafsir agama. Boleh, Gif, dijawab? Saya mau ini dulu ya, tadi. Ya soal ujaran kebencian, itu nanti mungkin kita bisa bahas di tempat yang lain. Tapi yang jelas soal ini Polyanism itu kita selalu punya ini semacam mood atau perasaan psikologis yang kita akan selalu mengingat kembali sesuatu hal yang positif di masa lalu gitu. Dan kemudian menganggap bahwa hidup kita ini akan jalan dalam hal yang positif seperti itu.
Dan bagi Benatar ini tidak bisa jadi alasan bahwa penilaian seseorang itu akan melahirkan seorang anak yang dapat menjamin atau yang dapat dijamin kehidupannya, karena memang manusia itu selalu cenderung pada polyanisme. Kira-kira seperti itu. Benatar itu menganggap bahwa gagasan orang punya anak itu selalu didasarkan pada dirinya, pusatnya dirinya sendiri. Dirinya sendiri yang menganggap bahwa dirinya mampu untuk mempunyai anak, mampu menjamin hidupnya sang anak gitu. Dan pada akhirnya sang anak lahir tapi dengan keadaan yang kacau balau. Nah, ide tersebut atau kondisi tersebut dihasilkan dari polyanisme. Polyanisme itu menganggap bahwa kita suatu kondisi psikologis yang selalu mengingat hal-hal yang baik, hal yang positif dalam hidup kita gitu. Nah, moral tradisi di masyarakat biasanya menganggap hal baik untuk diikuti, begitu juga tafsir agama. Polyanisme ini mungkin ya seperti itu ya, dalam arti yang baik di masyarakat, yang baik di agama dan seterusnya. Tapi polyanisme sendiri lebih tepatnya sih sebagai suatu hal yang sifatnya psikologis ya, psikologikal. Gitu. Tapi kalau misalkan moral agama dan moral tradisi itu punya nilai tertentu ya, maksudnya merupakan bagian daripada hal yang membentuk moral gitu. Apa yang baik, apa yang buruk itu juga ikut dibentuk oleh agama dan tradisi gitu loh. Jadi masyarakat kita menganggap bahwa sesuatu itu baik atau buruk itu dipengaruhi oleh agama dan juga tradisi kita gitu. Tapi sejauh ini dalam pemahaman saya dalam teori moral, kita juga bisa punya suatu landasan moral yang berlainan atau yang bersumber yang tidak melalui tradisi dan agama, melalui misalkan tadi pembedahan soal apa yang harus, apa yang boleh, apa yang dilarang, apa yang diizinkan, apa yang tidak diizinkan, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Cima yang dari sini responsnya. Nih, ke sini nih biar dengar. Switch. Tinggal moderator lagi. Iya, udah moderator. Ini udah hidup nih, Kak? Udah hidup. Oke. Saya juga baca ini, Bang, David Benatar. Cuman nggak baca bukunya, Better to Have Been ya, kalau nggak salah bukunya. Cuman baca artikelnya di salah satu website gitu. Kalau nggak punya kan? Nggak apa-apa, Kak. Jadi di sana sebenarnya saya cenderung antinatalis untuk sekarang. Cuman di sana kan dia mempermasalahkan tentang maksudnya para orang yang optimis terhadap kehidupan. Itu kan mempermasalahkan bahwa keburukan atau pengalaman yang suffer itu, penderitaan itu kan juga adalah sesuatu yang katakanlah baik gitu, karena ia berguna untuk hal yang misalnya kayak gini lah contohnya. Kita tuh perlu mengalami penderitaan agar kita ketika mendapatkan sesuatu kita merasa puas atau apa, misalnya kayak gitu, Bang. Jadi kita perlu katakanlah berakit-rakit ke hulu gitu. Untuk ya kayak gitulah, Bang ya. Terus apa ya? Cuman di sana David Benatar ngomong gitu. Cuman kita perlu mengakui bahwasanya itu nggak ada satupun dari manusia tuh yang pengen menderita gitu. Kalaupun disuruh memilih, kita ya pasti memilih untuk hidup penuh kebahagiaan. Kira-kira gitu. Nggak ada pertanyaan. Pertanyaan. Mungkin ini aja sih. Sharing ya. Sharing soal bacaan soal Benatar ya, David Benatar. Sebagaimana hal-hal yang lainnya ya, pasti ada dua sisi mata uang ya.
Ada hal yang positif, ada hal yang negatif, saya kira dalam segala hal. Dan tentu suffering, pain dan lain sebagainya juga berfungsi ya, punya fungsi atau punya manfaat untuk mengkonsolidasikan psikologis kita untuk berjuang lebih keras, untuk berjuang agar bisa mengatasi penderitaan, bisa mengatasi rasa sakit dan seterusnya. Itu punya daya juang atau punya daya positif seperti itu gitu. Tapi yang jelas ya Benatar pada posisi bahwa ketika seseorang memilih untuk melahirkan anak, bagi Benatar hal tersebut adalah hal yang bertentangan atau yang keliru secara moral, yang salah secara moral dan oleh karenanya tidak diizinkan secara moral. Karena dengan melahirkan seorang anak atau berkomitmen untuk melahirkan seorang anak, artinya ia sedang mengumpankan sang anak pada hidup yang penuh resiko. Jadi kira-kira idenya Benatar tuh untuk menghindari atau mempersempit dari penderitaan kepada anak dan juga kepada yang lainnya. Karena manusia sendiri dianggap Benatar sebagai sumber dari segala kekacauan yang terjadi di dunia. Jadi kira-kira argumen Benatar ya seperti itu, bahwa punya anak sama sekali hal yang negatif. Oke. Mungkin kita perlu ada diskusi soal Benatar dan Wasserman ya, lebih jauh lagi. Ya, Oke, ada yang lain? Gimana teman-teman yang lain? Atau gini Bang, Abang lebih banyak baca Benatar nggak sih? Saya baru sedikit gitu. Sebenarnya Benatar ini dia keterpengaruhannya oleh siapa atau apa pengalaman hidup yang menjadi turning point pemikirannya gitu Bang? Abang itu nggak tahu. Ya. Pertama, secara sekilas dari biografinya dia banyak terpengaruh sama Schopenhauer yang memang pesimis, yang dia melihat hidup sebagai hal yang buruk dan seterusnya, dan misantropik, sama seperti Schopenhauer yang menganggap manusia seperti anjing dan seterusnya. Tapi ya saya belum pernah melakukan penelitian yang bersifat hermeneutik. Apa yang kemudian menyebabkan Benatar kemudian tiba-tiba menjadi antinatalis, itu pengalaman hermeneutis ya. Ini harus ditinjau apa hubungan antara sejarah biografinya dan pemikirannya ini. Saya belum pernah punya pengalaman, belum sampai pada taraf itu gitu. Tapi menurut lu Gif, punya anak nggak punya anak, pendapat kita tuh privacy bukan sih? Jadi orang lain tuh nggak perlu tahu gitu, karena itu preferensi pribadi sih, misalnya agama, ibadah. Kalau lu gimana gitu? Ya, itu pertanyaan penting ya, soal mengumumkan pilihan di hadapan publik lah ya. Make an announcement in public gitu loh, bahwa saya akan memilih untuk child free gitu dan seterusnya. Saya kira bukan hal yang private juga menurut saya ya. Karena memang punya anak dan tidak punya anak dua-duanya terlihat gitu. Jadi gini ya, apa yang saya maksud dengan pernyataan itu? Ketika Anda sudah menikah 5 tahun terus tanpa mempunyai anak, pasti akan jadi pertanyaan orang lain ya. Kok udah 5 tahun nikah belum punya anak dan seterusnya. Misalkan hal yang tersebut memang terlihat itu. Begitu pula orang yang punya anak gitu. Artinya pilihan-pilihan itu juga menurut saya hal yang tidak masalah untuk diumumkan secara publik, dikampanyekan secara publik, karena memang bagi saya punya anak dan tidak punya anak netral secara moral, tidak baik dan tidak buruk, dan juga itu pilihan secara moral. Jadi artinya mengkampanyekan punya anak atau tidak punya anak secara moral juga hal yang menurut saya netral juga. Boleh atau tidak ya itu netral juga. Tidak boleh dan tidak boleh.
Oke. Masih ada yang lain? Gimana teman-teman yang lain? Saya kira Dari Raffi ini ada sudah satu lagi. gimana? Ya boleh. Irfan Fadil, monggo. Oh, Fadil dulu. Oke. Bang Irfan Fadil sudah raise hand nih. Boleh. Boleh dilontarkan pertanyaannya. Junior gua nih, Fadil, anjay. Junior di mana? Junior di mana, Kak? Formaci. Junior di Formaci, siap. Oh. Dil, open mic-nya. Wah, itu tadi kepencet itu Kang, nggak sengaja. Oh iya. Oke, tapi nggak apa-apa, sedikit ini ya. Sedikit masuk gitu. Meskipun nggak masuk apat. Menarik, saya pikir kita malam ini membahas terkait Calvi dalam perspektif moralitas gitu. Sebagaimana yang telah diuraikan tadi oleh Bung Gifari ya. Selamat malam sebelumnya Bung Gifari ya. Lama tidak jumpa. Yang diuraikan tadi adalah persoalan moralitas yang dilekatkan pada human gitu, pada manusia. Sementara dalam perkembangannya kemudian kan kita mengenal ada apa dalam perkembangan misalnya kita di dalam ekologi gitu, ada kita mengenal ekofeminisme yang berupaya untuk meletakkan persoalan ekologi juga termasuk di dalam memiliki standing moral gitu yang sama dengan manusia kan kalau kita mengamati tadi apa yang telah diuraikan itu adalah persoalan moral yang melekat pada manusia gitu. Sementara dalam perkembangannya moralitas itu ada upaya untuk meletakkan moralitas itu pada persoalan yang lebih luas gitu, non-human gitu. Dalam hal ini adalah persoalan lingkungan gitu kan, meletakkan moralitas pada pohon, sehingga kemudian dalam argumentasi yang dibuat tadi baik yang pro natalisme dan anti natalisme atau moderat moralisme itu kan selalu hanya melekatkan pada antroposentrisme itu gitu. Nah, yang mungkin menjadi pertanyaan reflektif yang bisa kita ajukan adalah bagaimana ketika child free ini gitu adalah sebuah hak yang dimiliki oleh manusia dengan alasan atau dengan argumen bahwa untuk menjaga ekosistem alam gitu, agar ekosistem ini tetap terjaga gitu kan, karena sifat dari manusia itu kan tadi kita sangat destruktif gitu, sangat mencemari lingkungan gitu kan. Dengan banyaknya manusia kan lahan deforestasi akan semakin luas gitu. Nah, bagaimana moralitas gitu menanggapi hal ini gitu? Argumen ekologi dipakai untuk sebagai pro terhadap child free itu. Mungkin itu Bung Gifari. Terima kasih. Ya, oke. Ya, betul. Salah satu kegundahan saya juga child free ini masih sebatas antroposentrisme ya, maksudnya masih memandang manusia. Perdebatan kita itu masih pada bila mana manusia berkurang, apakah itu hal yang jadi buruk bagi umat manusia dan seterusnya gitu. Tanpa memandang yang lain, makhluk-makhluk yang lain seperti tumbuhan justru yang akan diuntungkan atau binatang.
yang akan diuntungkan dengan ketiadaannya manusia gitu. Ya justru di satu sisi pro-natalism atau anti-natalism justru sangat mendukung atau sangat kompatibel dengan gerakan-gerakan ekofeminisme dan justru deep ekologi ya, yang menganggap bahwa manusia ini merupakan satu kesatuan dengan alam semesta, dengan nature, dengan alam, dengan yang lainnya, dan mana hubungan di antara keduanya merupakan hubungan yang bukan hubungan yang intrinsik. Artinya tidak ada sesuatu yang kemudian mengatasi sesuatu. Sejauh ini pandangan antroposentrisme kan menganggap bahwa tumbuhan, hewan, dan seluruh lingkungan biologis kita itu tidak bernilai sejauh ia tidak berhubungan, tidak memberi nilai kepada manusia. Contohnya, hutan itu dianggap tidak bernilai oleh manusia dalam pandangan antroposentrisme gitu. Karena dianggap lahan kosong gitu. Maka untuk lebih bernilai, menjadi bernilai, hutan itu harus dibangun atau harus dijadikan ibu kota negara misalkan supaya menjadi bernilai. Kira-kira seperti itu. Dalam pandangan ekologi atau deep ekologi menganggap bahwa tidak lagi ada sesuatu makhluk yang mengatasi, bahkan manusia tidak boleh lagi mengatasi alam semesta alam. Tidak boleh menganggap bahwa alam itu tidak bernilai tanpa hadirnya manusia. Justru alam itu juga bernilai tanpa hadirnya manusia. Jadi hutan itu punya nilai pada dirinya sendiri. Nilai apa? Nilai keharmonisan di antara alam dan lingkungannya. Nilai apa lagi? Nilai keindahan, karena memang hutan yang masih rawan dan seterusnya, belum dijamah oleh industri dan seterusnya. Jadi perspektif kita masih menganggap manusia hanya orang yang punya nilai, dan oleh karenanya tadi banyak sekali perdebatan yang memang ditarik lagi pada argumentasi antroposentristik ya. Kalau manusia nggak ada, terus dunia mau apa ya? Dunia bakal ada seperti itu. Ya bumi akan tetap berjalan, tetap berevolusi dan merotasi dirinya gitu. Ya matahari tetap akan menyinari bumi dan seterusnya. Jadi pandangan-pandangan antroposentris itu yang kemudian menjadi hal yang berlebihan dan dianggap hal yang paling utama dalam debat-debat soal-soal child free. Itu sih mungkin. Siapa? Ini Bang. Fadil. Ya. Ajar. Mungkin ini di luar pembahasan tentang moral ya. Cuman kalau bahas tentang child free itu yang terpikir oleh saya itu kayak ada suatu pertanyaan gitu. Kayak sebenarnya ini mungkin juga bisa minta pendapat dari Kak Jojo juga ya sebagai perempuan. Sebenarnya kalau seseorang perempuan itu memilih untuk child free itu mengurangi apa nggak sih? Kayak biasanya kan dianggap sebagai kayak gagal gitu kan. Sebagai perempuan. Tak sempurna sebagai perempuan karena dia melahirkan. Itu Waduh. Silakan Bang. Saya pandangan opini saya pribadi ya enggak. Seorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan ya bukan orang yang gagal secara bukan orang yang gagal sama sekali menurut saya gitu. Bisa jadi karena memang tadi ya pilihannya untuk tidak punya anak, untuk memilih untuk tidak punya anak, atau memang juga ada hal yang kemudian menghambat atau tidak membuat dia bisa mempunyai anak. Tapi bukan berarti seseorang yang tidak punya anak itu dianggap tidak
menjadi manusia yang utuh. Karena bagi saya punya anak atau tidak punya anak itu tidak membawa dampak apa-apa gitu. Tidak punya timbangan apa-apa. Apakah menjadi orang tua atau mempunyai anak itu menjadikan seseorang itu menjadi manusia yang utuh? Enggak. Menurut saya tidak sama sekali. Meskipun alasan-alasan yang bisa dilakukan saya bisa paham, tapi sama sekali tidak membuat derajat seseorang itu berbeda menjadi seseorang yang dengan seseorang yang tidak mempunyai anak gitu. Karena memang kita tidak punya ukuran yang nyata gitu. Apakah tidak punya anak itu baik atau punya anak itu baik gitu. Kalau punya anak itu baik, tidak baik, maka tidak punya anak tidak baik atau baik gitu kan. Sama sekali saya tidak punya ukuran tentang apakah punya anak itu baik atau buruk gitu. Bagi saya dua-duanya netral dan opsional gitu. Tapi kalau misalkan Anda tagih jawaban dari saya gitu. Kalau suatu saat nanti saya punya istri, apakah ingin punya anak atau tidak punya anak? Saya kira kembali lagi dari kesepakatan saya dan dengan sang istri ya. Misalkan bila mana istri saya menolak untuk punya anak, ya kenapa enggak gitu. Itu bagian daripada kesepakatan dalam rumah tangga mungkin. Saya kira seperti itu sih Mbak. Mas. Oke. Ya, gue nanggepin ya gitu ya. Ya. Kalau menurut gue sih gagal gitu. Waduh. Serius. Gagal orang yang punya persepsi itu gagal sebagai manusia dan dia nggak berhak mandang manusia lain kayak gitu. Jadi yang gagal tuh bukan yang dipandang tapi yang memandang. Wah. Ya nggak sih? Tapi oke ya, maksudnya ketika kita menuduh orang lain gagal memandang persepsi kita juga artinya kita menganggap diri kita jauh lebih superior gitu ya. Enggak gitu. Dan jatuh pada kesombongan. Gagalnya kan gagal memanusiakan orang lain. Oke. Siap. Menang-menangan persepsi kan. Masih ada? Bagaimana teman-teman yang lain? Ya, itu tadi terkait ya, silakan Bang. Moralitas ya, yang dengan kata lain tadi Bung Givari mengatakan bahwa moralitas yang bersifat antroposentris yang diuraikan itu dengan demikian tidak kompatibel dengan argumen ekologis gitu yang dibangun oleh child free ini yang tadi ya bersifat ekologis gitu. Yang menjadi permasalahan kan kita pengen meletakkan child free ini yang berargumen tadi ekologis itu ya di mana gitu letaknya tadi kalau di tipologi yang dijelaskan Bung Givari terkait permissible, ukuran dari argumen ekologis ini mampukah gitu dijawab dengan moralitas yang tadi bersifat antroposentris gitu. Apakah dia dimasukkan ke dalam permissible atau impermissible atau netral gitu, yang kan menjadi permasalahan di sana nantinya gitu. Mungkin itu, Bung. Saya kira begini, antara argumen ekologis dan moral itu harus dipisahkan dulu gitu. Nanti argumen ekologis dia akan berhubungan dengan ya aksiologi nilai, teori nilai. Ada beberapa pendapat soal nilai dalam teori ekologi ya, atau di dalam ilmu ekologi gitu. Nilai yang pertama adalah nilai intrinsik, nilai ekstrinsik, nilai yang kemudian nilai intrinsik dan ekstrinsik itu kemudian mempengaruhi banyak macam varian daripada ilmu ekologi. Ada yang menganggap antroposentrik, ekosentrik, deep ecology, dan seterusnya. Tapi yang jelas
moral itu adalah suatu hal yang memang khas bagi manusia karena memang ia berhubungan dengan tindakan manusia. Saya kembali lagi, ia berhubungan dengan tindakan manusia. Oleh karena itu, moral itu selalu mengandaikan manusia. Jadi bukan arti moral itu punya sisi yang lebih luas, bukan moralnya, bukan etiknya, bukan tuntunan etikanya, tapi moral itu alat untuk mengevaluasi tindakan. Apakah tindakan ini baik, tindakan ini buruk, atau tindakan ini boleh gitu, ataukah tindakan ini diizinkan atau tidak diizinkan. Jadi pasti ia berhubungan dengan manusia sebagai orang yang berperilaku. Masalahnya apakah alam itu bisa diukur dengan moral, bisa ditimbang dengan moral. Misalkan gempa itu yang dihasilkan oleh lempengan-lempengan itu, kita bisa tuduh kepada lempengan-lempengan itu yang kemudian menyebabkan banyaknya manusia menderita sebagai suatu tindakan yang salah, tidak diizinkan oleh secara moral terhadap lempengan. Tidak kan gitu. Jadi moralitas itu adalah diskursus yang hanya khas dalam manusia. Nah, dalam hal ini hubungannya dengan ekologi, moral dengan ekologi, adalah bagaimana mengatur atau mengevaluasi seluruh tindakan manusia terhadap hubungannya dengan alam, dengan dengan lingkungan, dengan ekologi dan seterusnya. Jadi mau tidak mau atau secara dengan kata lain, moral itu adalah diskursus tentang diri manusia dan oleh karena itu ia terbebas dari godaan antroposentrik lah gitu, atau ide antroposentrik gitu. Kira-kira seperti itu. Deal. Teman-teman, saya kira saya harus mengakhiri diskusi duluan karena memang masih ada beberapa pekerjaan yang harus saya kerjakan. Mungkin nanti untuk beberapa diskusi bisa disampaikan ke Jojo, nanti kita bisa elaborasi lebih jauh. Mohon maaf atas waktu yang sangat sedikit ngobrol dengan teman-teman karena memang masih ada beberapa pekerjaan yang harus saya lakukan. Terima kasih konklusi, terima kasih teman-teman sudah menyimak dari awal sampai akhir. Ya, Jojo. Ya, makasih banyak ya, Givari. Makasih Bang. Oke, Jo. Sukses ya ceritanya. Yuk. Ya. Sukses, konklusi sukses. Amin. Jadi lembaga Bang. Udah jadi lembaga. Kayak teman-teman, ini kita diskusi offline masih ada yang hadir di sini. Kalau aku sih ingin ngebuka diskursusnya lewat perspektif feminis ya. Ya, itu kan jauh lebih kompleks nih jatuhnya. Kalau soal moral kan udah selesai di hari ini. Nanti ini teman-teman boleh live, boleh enggak. Tapi kita di sini mau bahas soal itu dan mungkin setengah jaman lagi ya, atau 15 menitan lagi. Bentar. Oke. Kalau menurut gua, kenapa child free ini jadi alot banget ya perdebatannya, itu karena pertama, Indonesia tuh belum bisa menerima bahwa perempuan bisa berpendapat. Karena mayoritas di keluarga Indonesia itu perempuan gak diajarin untuk berpendapat. Nah itu yang gue temukan bahkan pas gue ngampu ini ya, ada Fadil nggak sih? Jadi gue tuh pernah mengampu kelas feminisme gitu di Formaci, itu jarang loh cewek yang mau ngomong, bahkan setelah dipaksa pun mereka kesulitan untuk bicara gitu. Nah itu gue menyimpulkan memang tidak ada budaya untuk gimana pendapat lu nih tentang ini gitu, entah dari orang tua, entah dari lingkungan dan lain sebagainya gitu. Dan yang kedua, Indonesia tuh masih lekat dengan norma-norma ya, entah itu agama atau sosial ya. Dan ya mohon maaf aku harus mengatakan ya memang munafik gitu, karena banyak yang nggak sesuai sama omongannya. Mungkin gue juga termasuk orang yang munafik itu gitu, karena mereka sering ngejudge orang dan lain sebagainya. Makanya menurut gue tugas kita bareng-bareng itu ya gimana caranya agar meskipun berbeda pendapat ya tapi kita nggak saling menghina, karena jatuhnya di media sosial itu menghina.
Padahal kalau lu mau ngerespons Gita Savitri bisa dengan cara yang baik-baik loh. Meskipun ada orang-orang yang bilang cara Gita Savitri juga kasar gitu bilang. Dan dia bilang child free tapi malah ya dengan cara marah-marah, dan yang sebetulnya menjadi permasalahan adalah ketika dia membahas stunting dan awet muda itu. Nah, itu 2 poin yang netizen nggak terima. Kalau masalah stunting oke lah. Itu cukup fatal ya, karena kan permasalahan ini kan bertahun-tahun ya, puluhan tahun di Indonesia gitu. Terus tiba-tiba dia bicara itu di Instagramnya, lu stunting sih, jadi lu nggak ngerti apa yang gua omongin. Itu tuh kan menyakitkan ya, itu menyakitkan gitu. Dan itu di luar pernyataan dia soal child free. Iya kan, itu di luar pendapat dia kalau menurut gua. Itu sebagai influencer alangkah baiknya nggak kayak gitu. Terus yang kedua itu soal ya kan gue nggak punya anak, jadi gue awet muda, bisa suntik botok dan lain sebagainya gitu. Dan kupikir itu bukan satu argumen yang baik ya, bukan satu argumen yang patut kita ikuti gitu. Oke lah kalau dia prinsip-prinsip dia untuk child free dan lain sebagainya bisa kita afirmasi sebagai moral netral gitu, moral netral. Tapi untuk 2 hal yang tadi itu kalau menurut gue jangan kita iyain juga gitu. Karena bagaimanapun itu kalau dibaca anak kecil berpengaruh ke mentalnya, apalagi orang-orang kayak Islah kan masih eksistensinya masih ini gitu, apa namanya? Masih terombang-ambing. Jadi kalau ibarat jembatan itu ya antara Tuhan dan dirinya sendiri tuh masih belum selesai gitu. Ini jembatan. Ini hominem gitu. Gimana? Berlaku secara logis. Ya, tapi bisa didiskusikan, emang nggak boleh diskusi kalau nggak logik? Boleh aja lah. Coba tanggapannya tuh ya, yang di Zoom juga boleh raise hand, boleh langsung ngomong. Kayaknya udah pada ninggalin ya. Berapa orang? Sisa anak zaman Pluto 2 anak lebih baik. 2 anak. Masih lumayan, ada sekitar 10 orang di sini, 9 orang. Itu ada yang mau berpendapat nggak? Ya, boleh silakan. Yang lain? Yang tadi mau mengutarakan pendapat tapi nggak sempat atau mungkin ada alasan lain gitu. Iya. Kita lebih terbuka sekarang. Mungkin dari perspektif feminis aja ini membuktikan banyak hal ya. Pertama bahwa nggak semua orang itu bisa menerima pendapat perempuan. Itu menurut gue yang jadi bottom line. Terus yang kedua, media sosial itu selayaknya karena dia sifatnya struktur ya untuk masyarakat gitu. Ya nggak boleh kita keluar dari norma-norma itu, kecuali kita ngomongnya pas kayak gini nih. Pas kita lagi diskusi biasa yang nggak buat orang lain gitu. Itu boleh lah dia ngomong kebun binatang keluar juga silakan gitu. Tapi kalau udah di wilayah struktur itu dia nggak boleh. Apalagi dia influencer inspiratif gitu buat anak muda kalau menurut gue. Ya teman-teman boleh silakan yang punya argumen child free itu keren. Katanya Islah nih kalau punya istrinya dipaksa harus punya anak katanya. Ini so ginis banget anak formasi, anak konklusi, so ginis banget ini. Gua kalau misal ginis nggak main sama lu. Oke, kayaknya nggak ada. Jojo. Halo, iya siapa nih? Padel. Cima. Padel siapa sih? Oh Cima. Halo. Aku pikir Cima cewek. Boleh silakan berargumen Cima, boleh. Nggak mau ini aja nanya apa kantor konklusi di mana ya? Ini bukan kantor. Dan Saya maaf. mau ngobrol langsung sama Kak Jojo aja. Kalau online kan terbatas. Oh, ini domisili di mana? Cima domisili di mana? Domisili Margonda Depok, tapi suka ketemu Bung Fadil. Oh, udah gabung diskusi, udah gabung grup konklusi belum? Ada di grup. Oh ya, nanti aku share alamatnya. Tiap 2 minggu sekali kita diskusi kok. Bisa ke sini. Ini sebetulnya Kak Jojo ini ya apa itu? Gender apa ya? Apa forum gender gitu ya? Bagaimana? Oh enggak. Yang di obrolan gender itu. Obrolan gender itu mereka pengen nge-repost diskusi kita gitu karena menurut mereka penting, jadi mereka share
kayak gitu. Dan kita ya tentu saja kalau mau kolaborasi boleh. Kita terbuka, bersifat demokratis karena berbarengan dengan kantor demokrasi.id. Jangan lupa di follow di Instagram. Jadi ini tuh apa kayak apa camp kalian ini konklusi. Gimana ini? Koordinator nih yang jawab, kalau gue bukan koordinatornya. Ini koordinatornya Islam. Kalian kumpulnya di mana gitu? Di tempat ini yang lagi kalian kumpul atau fleksibel? Di sini. Di sini. Nanti di-share lokasinya. Kita mau lagi diskusi ataupun lagi nyantai-nyantai aja gitu yang ngumpul-ngumpul itu pasti selalu di sini. Pengennya sih diskusi langsung ke tempat sih, kayak kalian gitu. Ya nggak apa-apa Bung. Nanti kita share lokasinya, Bung. Kalau misalkan mau main di waktu-waktu di luar diskusi ya kabar-kabaran aja sama kita, sama Kak Jojo, sama gua saya sama saya. Aneh. Kalau aneh, kabar-kabaran aja kalau misalkan mau main ke sini di luar waktu diskusi. Bung. Ya siap, makasih banyak. Bung, saya mau diskusi juga, saya belum baca ini apa literatur atau jurnal gitu kan. Oh, nggak apa-apa. Diskusi. Nggak apa-apa. Kita juga nggak ada yang baca kok. Ini kita semua modal software aja gitu. Modal pendapat. Iya. Iya, makanya jadi belum ada bahan tanya lagi. Tadi udah sih nanya istilah itu aja yang di chat. Oh, temennya Fadil berarti anak UIN atau bukan? Suka ketemu Bung Fadil, enggak kok di Paramadina, tapi suka ke Ciputat gitu. Oke. Pokoknya kalau ada diskusi aku nyamperin. Iya, siap. Nanti kita share di grup ya, biar kalau yang mau pada kesini. Oke, teman-teman, apakah sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita tutup aja. Itu kayaknya gambar Ini siapa? Oke, teman-teman. Kita akhiri aja sampai di sini. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Kita bertemu lagi 2 minggu lagi ya Islah ya. Nanti moderatornya akan kembali ke setting awal. Islah dengan cadangan Azizi. Serta Raffi dan Raka yang menjadi cadangan 2 dan 3. Baik teman-teman. Selamat malam semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bye ya cuy. Jangan salvo ke ini ya. Apa? Banteng. Ini sarkas itu bukan banteng, itu rusak. Dari jauh dari banteng. Bye. Udah belum?